Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Retnowati dari Perbankan Syariah 7J. Saya salah satu peserta PPL Gelombang 3 tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober sampai 5 November 2020. Saya tinggal di Desa Serawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Pelaksanaan PPL kali ini berbeda dengan pelaksanaan PPL gelombang pertama, dikarenakan saat ini terjadi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pelaksanaan PPL hanya berbentuk wawancara dan observasi. Untuk tatap mukanya hanya bisa dilakukan dalam 3 kali sampai 4 kali dalam 1 bulan. Untuk informasi selanjutnya, kita bisa mendapatkan via website lembaga tersebut atau bisa via WA dan email. Pelaksanaan PPL saya yaitu di daerah Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, yaitu pada salah satu lembaga koperasi yang bernama Koperasi Serba Usaha Pantai Perigi Credit Union. Letak geografis tempat penelitian saya ini cukup strategis, yaitu berada di pinggir jalan raya dan dekat pom bensin, sehingga sangat memudahkan untuk calon anggota maupun anggota untuk mencari lokasi lembaga tersebut. Kebetulan ruangannya berada di lantai 2, dikarenakan lantai 1 digunakan untuk usaha dari koperasi tersebut, yaitu dijadikan perdagangan yang berupa Alfamart. Judul yang saya ambil dalam penelitian ini yaitu Strategi Pemberdayaan Koperasi Serba Usaha Pantai Perigi Credit Union dalam memaksimalkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Judul yang saya ambil dilatar belakangi oleh keberhasilan suatu perekonomian negara akan tercermin dari keadaan masyarakatnya. Jika masyarakat sejahtera, maka akan menunjukkan bahwa negara telah mencapai perekonomian yang bagus. Hal yang menghambat kesejahteraan masyarakat adalah masyarakat gagal dalam mengembangkan usahanya. Beberapa hal yang menghambat tersebut karena keterbatasan dan masih rendahnya sumber daya manusia. Masyarakat Indonesia sudah banyak yang menjadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebuah bangunan usaha yang berskala kecil. Upaya untuk mengembangkan UMKM yaitu dengan melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan ini bertujuan agar usaha berkembang dan maju. Pemberdayaan dengan cara pengelolaan produktif yang berkaitan dari segi permodalan, adanya fasilitas berupa pendampingan. Dengan adanya pendampingan diharapkan akan membangun soft skill dengan baik. Dalam berwirausaha sebenarnya modal terpenting adalah mental yang kuat, mental yang baik bisnis maupun spiritual. Wilayah Tasikmadu Perigi merupakan salah satu daerah kota Trenggalek yang sebagian besar penduduknya adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Perkembangannya cukup besar, tetapi ada beberapa hal faktor masalah yang menghambat pertumbuhannya, seperti adanya keterbatasan dan masih rendahnya sumber daya manusia. Kebetulan sebagian besar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi anggota dan melakukan pembiayaan pada Koperasi Serba Usaha Pantai Perigi Credit Union. Hal positif yang mereka peroleh dengan menjadi anggota pada koperasi salah satunya memperoleh fasilitas berupa pendampingan pelatihan yang mendukung pertumbuhan usahanya. Berikut adalah beberapa contoh usaha mikro, kecil, dan menengah pada Koperasi Serba Usaha Pantai Perigi Credit Union. Tipe menengah yaitu produksi kue, produksi olahan hasil laut, produksi telur asin. Kemudian tipe kecil yaitu penjahit, salon, dan tukang cukur. Permasalahan di lapangan. Koperasi Serba Usaha Pantai Perigi Credit Union merupakan lembaga keuangan mikro yang berada di Tasikmadu, Perigi, Trenggalek.
Anggota pada koperasi ini sebagian besar adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, nelayan, dan petani. Ada beberapa hal masalah pada koperasi ini dari faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor internal yaitu masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pada karyawan. Sehingga apabila ada pelaksanaan pendampingan, pelatihan pada pelaku usaha bergantung pada pihak ketiga, otomatis pihak koperasi mengeluarkan biaya dalam hal ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada koperasi serba usaha, Pantai Perigi Credit Union ini memiliki permasalahan internal, yaitu masih rendahnya sumber daya manusia pada karyawan. Sehingga perlunya melakukan strategi untuk meningkatkan kualitas karyawan yang baik dan bermutu. Tanggapan dari pihak lembaga tempat praktek. Dalam permasalahan yang saya ambil yaitu keterbatasan sumber daya manusia pada karyawan, pihak koperasi sangat antusias karena benar adanya permasalahan tersebut adalah permasalahan intern pada koperasi. Efek dari permasalahan tersebut rendahnya perkembangan dalam koperasi. Sehingga pihak koperasi untuk meminimalisir permasalahan tersebut adalah jika melakukan pendampingan pelatihan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, menengah, atau lainnya bergantung pada pihak ketiga. Otomatis pihak koperasi mengeluarkan biaya dalam hal ini. Pelatihan tersebut bertujuan untuk memberi ilmu dan strategi-strategi untuk perkembangan dan pertumbuhan suatu usaha. Dan harapannya, usaha tersebut setelah memperoleh ilmu dari pihak ketiga akan bertumbuh dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah tahap pembahasan, kajian teori. Pemberdayaan koperasi adalah langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar masyarakat. Pemberdayaan koperasi dapat diartikan segala upaya yang ditunjukkan untuk menjadikan koperasi lebih berdaya, yaitu koperasi dapat menjalankan dan pengembangan organisasi dan usahanya, melayani dan memberikan manfaat ekonomi pada masyarakatnya. Alasan utama pentingnya pemberdayaan koperasi diawali dari sebuah keyakinan bahwa kelompok masyarakat, yaitu UMKM, nelayan maupun petani, akan relatif lebih mudah diperjuangkan kepentingan ekonominya melalui koperasi. Strategi pemberdayaan koperasi serba usaha Pantai Perigi Credit Union yang dilakukan terhadap anggotanya adalah membangun loyalitas anggota. Loyalitas anggota adalah kesediaan pelanggan untuk terus-menerus berlangganan pada sebuah perusahaan berulang-ulang dan lebih baik lagi secara efektif. Pihak koperasi dengan memberikan kepuasan terhadap anggota, memberikan pelayanan yang baik, memberikan produk jasa yang berkualitas, dan memaksimalkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya adalah karakteristik dan permasalahan pada UMKM. Adapun karakteristik usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama adalah mempunyai skala usaha yang kecil baik modal, penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar. Yang kedua, banyak berlokasi di pedesaan dan kota-kota kecil. Ketiga, status usaha yang dimiliki masih punya sendiri maupun milik keluarga. Izin usaha seringkali tidak dimiliki. Dan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada UMKM yaitu yang pertama, kelemahan di bidang organisasi. Yang kedua, kelemahan dalam pemanfaatan akses dan penguasaan teknologi. Selanjutnya, masih rendahnya kualitas SDM yang meliputi aspek kompetensi, keterampilan, etos kerja, karakter, kesadaran akan pentingnya konsisten mutu, dan lain-lain. Usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Pertumbuhan UMKM yang perlu mendapat perhatian khusus dari lembaga keuangan
pemerintah dan masyarakat, sehingga perlunya melakukan pemberdayaan yang kompetitif. Selanjutnya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia bukan hanya sebagai alat produksi, tetapi juga sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya proses produksi dan segala aktivitas organisasi. Sumber daya manusia dapat dikatakan berkualitas manakala mereka mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya. Kemampuan tersebut hanya bisa diperoleh melalui pendidikan, latihan, pengalaman yang cukup. Apabila tidak mempunyai kualitas yang baik, akan mempengaruhi organisasi yang dijalankan. Selanjutnya adalah peran koperasi serba usaha Pantai Brigi Credit Union dalam memaksimalkan pertumbuhan usaha adalah yang pertama, sebagai penyedia modal kepada pelaku usaha. Dikarenakan sebagian pelaku usaha masih terbatas dalam soal permodalan. Yang kedua, memberikan fasilitas pendampingan berupa pelatihan dari pihak ketiga yang dibayar oleh pihak koperasi. Selanjutnya, berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas manusia dan masyarakat. Selanjutnya adalah analisis temuan studi. Identifikasi masalah. Pada koperasi serba usaha, Pantai Brigi Credit Union memiliki peran serta pengaruh yang strategis dalam memaksimalkan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Salah satunya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Akan tetapi, dalam proses operasionalnya sering terjadi kendala dari faktor internal maupun eksternal. Dari faktor eksternal misalnya, bertambahnya persaingan dari badan usaha lain yang secara bebas memasuki bidang usaha yang sedang ditangani koperasi. Dari faktor internal, misalnya, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pada pengelola koperasi. Hal ini akan menyebabkan lambatnya pertumbuhan pada organisasi dan usaha yang dilakukan, sehingga pihak koperasi perlu melakukan strategi pemberdayaan untuk meminimalisir permasalahan ini. Salah satu strateginya yaitu membangun loyalitas anggota dengan memberikan pendampingan pelatihan dari pihak ketiga yang bertujuan untuk meningkatkan soft skill, kualitas, keterampilan, etos kerja, karakter, dan lain-lain. Pemecahan masalah. Dalam rangka pemecahan masalah internal pada koperasi yaitu keterbatasnya kualitas sumber daya manusia yang berakibat akan melambatnya pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Di bawah ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan koperasi pada pihak koperasi dan anggota. Yang pertama dalam pihak koperasi yaitu rekrutmen karyawan. Rekrutmen merupakan suatu proses mengundang, menarik yang bertujuan untuk menemukan calon tenaga kerja yang dianggap memiliki potensial untuk menduduki jabatan tertentu dalam suatu organisasi. Fungsi dari rekrutmen adalah memperoleh tenaga kerja yang baik dan bermutu, mencari sumber tenaga kerja yang efektif dan efisien. Yang kedua, menciptakan kinerja karyawan yang ada dengan baik. Membina dan meningkatkan kinerja karyawan. Peningkatan kerja karyawan ini bertujuan untuk mencapai tujuan koperasi dan kesejahteraan anggota koperasi. Maka perusahaan harus sering melakukan evaluasi dan dengan melihat bagaimana sikap karyawan serta perilaku karyawan tersebut. Pihak manajemen harus mengetahui betul kendala-kendala yang dihadapi, bagaimana tingkat kesulitan dalam berproses, dan menemukan teknik agar produktivitas bisa berjalan dengan baik. Hal lainnya yaitu memberikan training, transparansi dalam penilaian kerja, menawarkan karir yang berjenjang, dan memberikan reward untuk karyawan. Pihak anggota. Yang pertama, memaksimalkan pihak ketiga dari fasilitas koperasi untuk memberikan pelatihan serta pendampingan
terhadap pelaku usaha agar memperoleh soft skill yang baik, keterampilan yang meningkat, serta bermutu. Yang kedua, memaksimalkan pemberian motivasi. Pentingnya pemberian motivasi, semangat dari koperasi, dan kemauan dari diri sendiri memegang peranan penting dalam kesuksesan diri sendiri di kemudian hari. Yang ketiga, memberi dukungan sepenuhnya terhadap pelaku usaha, menerima keluh kesahnya dan memberikan solusi semampunya. Yang keempat, memaksimalkan pelayanan dan evaluasi yang bertujuan untuk memperbaiki hal-hal yang belum berhasil dari strategi sebelumnya. Yang terakhir, memaksimalkan sosialisasi terhadap pelaku usaha agar mereka paham bahwa pihak koperasi berperan penting dalam keberhasilan usahanya. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.